Halo, jumpa lagi dengan saya Bu Devi. Untuk mata kuliah anatomi fisiologi kali ini, kita melanjutkan terkait dengan topik yang sebelumnya membahas masih dengan sistem peliput atau integumen, yang mana kita akan bahas kembali mengenai fungsi dan apa sih kaitannya kira-kira usia dengan fungsi sistem integumen kita. Yuk, kita lihat. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan dari saya, teman-teman nanti bisa menjelaskan kembali apa sih fungsi dari sistem integumen, menjelaskan penyakit yang dapat ditimbulkan pada sistem integumen. Ini untuk kali ini pembahasan penyakitnya lebih dalam ya. Kita akan sedikit menyinggung, cuman kalau untuk lebih dalamnya lagi, kita akan masuk ke mata kuliah yang berikutnya nanti ke depan bicara tentang patofisiologi. Jadi sedikit aja ya menyinggung terkait dengan penyakitnya. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan hubungan usia dengan fungsi integumen. Yuk kita lihat. Nah, mengulas dari yang materi sebelumnya, bicara tentang fungsi dari sistem peliput atau sistem integumen kita, itu terdiri dari proteksi, persepsi, pengatur suhu, metabolik, ekskresi, dan absorpsi. Nah, bicara tentang proteksi, dia melindungi. Peliput kita atau integumen kita itu melindungi terhadap tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, gangguan bersifat panas, dan gangguan infeksi luar. Makanya kalau terjadi masalah pada sistem integumen kita, ya entah itu kuku, entah itu kulit, entah itu rambut yang ada yang kita miliki sebagai bagian dari sistem integumen, maka akan mempengaruhi dari sifat proteksi ini. Bisa langsung terpapar dengan infeksi, bisa langsung terpapar dengan panas, bisa langsung terpapar dengan gesekan, tarikan, tekanan, ataupun dari bahan-bahan kimia. Ya, sehingga penting sekali ya fungsi dari integumen kita. Kemudian yang kedua, sebagai persepsi. Artinya sebagai nanti persepsi dari sensori kita, di mana di integumen kita itu ada persyarafannya, yang mana kita bisa merasakan sentuhan, tekanan, rasa nyeri, suhu, baik panas ataupun dingin, karena kita memiliki persyarafan yang ada pada bagian lapisan kulit kita. Kemudian ya di sini terlihat ya di mana ada persyarafan yang mulai di bagian dermis dan subkutan. Ini ada untuk persyarafannya. Kemudian yang ketiga adalah pengatur suhu. Ya, di mana dengan adanya pembuluh darah ya vaskularisasi di area integumen kita ya, itu bisa terjadi atau kita bisa mengatur suhu tubuh kita ya, bisa menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin, meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas ya, yang mana bisa dipengaruhi selain dari pembuluh darah kita itu dipengaruhi oleh saraf simpatis kita ya, respon dari saraf simpatis. Yang kemudian metabolik ya, ternyata bisa juga integumen kita ini ya melakukan sintesis vitamin D, yang mana di lapisan integumen ya, yang kita tahu kemarin ada di bagian epidermis ada stratumnya itu, yang mana fungsinya salah satu stratum itu bisa melakukan sintesis vitamin D ya, dan juga melakukan pigmentasi dan keratinasi ya. Masih ingat ya, ada melanosit di situ, ada sel keratinosit di situ, yang mana bisa mempengaruhi pigmentasi dan keratinasi ya, sehingga kalau seandainya lapisan dari epidermis ini mengalami masalah, maka fungsi dari metabolik ini otomatis juga akan bermasalah.
Nah, penyakit yang terjadi di sistem integumen kita, ya saya akan singgung ada 3 penyakit ya. Pertama adalah luka bakar, kedua adalah psoriasis dan herpes, di mana ketiga penyakit ini menyerang bagian integumen kita. Ya, bukan hanya sekedar kulit saja nanti yang rusak, ya bisa saja mengenai area rambut-rambut yang ada di sekitar kulit. Nah, ini contohnya luka bakar atau kombusio. Ya, merupakan kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Ya, yang mana bisa menyebabkan terjadinya luka bakar. Nah, silakan disimak video berikut ini. Ya, ini yang tadi ya, luka bakar kerusakan pada jaringan kulit yang disebabkan oleh bahan panas tadi. Ya, yang mana bisa merusak dari lapisan-lapisan kulit. Yang kita tahu ada lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Yang mana di subkutan itu mulai ada pembuluh darah, kemudian nervus ya atau persyarafan, ya ada lemak di situ. Ya. Nah, dari sini ya, ini adalah gambaran dari derajat 1. Terjadi kemerahan hanya di area epidermis. Nah, yang kedua itu sudah kena ke bagian dermis ya. Jadi epidermis kena, dermis kena. Sehingga di sini ada respon sarafnya. Sehingga pasien sangat mengeluh, sangat nyeri. Nah, ini yang ketiga ya, sampai dengan yang keempat itu sudah sampai ke arah subkutan. Ya, bahkan sampai ke arah otot ya, kalau sudah untuk yang keempat. Nah, ini lihat ya, yang keempat sudah sampai ke hitam sampai ke bawah ya bagian otot. Nah, ini rasanya kalau sudah sampai ke 4 ya, sudah menyerang ke syaraf, sudah tidak merasakan nyeri sama sekali pada pasiennya. Ya, tapi kalau bagian yang atas dia masih mengeluhkan nyeri. Nah, ini treatmentnya ya. Berikan dengan air dingin beberapa menit ya, antibiotik ya untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, ini untuk second degree-nya derajat 2 ya, diberikan balutan ya, biasanya balutan basah ya. Nah, kalau yang ketiga dan keempat ya, itu harus pergi ke rumah sakit ya. Kemudian tinggikan area yang mengalami luka bakar. Kalau lokasinya lebih besar ya, itu harus segera derajatnya, artinya persentase luka bakarnya tinggi ya, itu harus menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan bantuan. Nah, dari gambaran tadi ya, kita akan singgung satu persatu penyebabnya. Penyebabnya itu sendiri dikarenakan tadi ya, ada api, air panas, bahan kimia, listrik ya, petir, radiasi, sengatan matahari ya, udara panas yang sangat terik ya, dan ledakan bom bisa menyebabkan terjadinya luka bakar. Nah, derajat luka bakarnya sendiri itu terbagi menjadi 4. Derajat 1, derajat 2. Nah, derajat 2 ini ada 2A, ada penggolongannya lagi 2A dan 2B ya. Derajat 3 dan derajat 4. Kita akan bahas satu persatu setiap derajatnya. Nah, ini adalah gambaran dari derajat 1 yang mana tadi baru mengenai area epidermis
ya artinya sudah merusak area epidermis, di mana kita tahu di situ juga ada rambut-rambutnya, tapi di bagian sini rambut-rambut ada yang masih utuh, ada yang sedikit mengalami kerusakan. Ya, kemudian penampakannya itu merah, ya, kemerahan atau hiperemik dan eritema, ya. Jadi panas, ya, rasanya panas di bagian yang mengalami luka bakar derajat 1, kemudian kemerahan, ya, kemudian bula atau benjolan yang berisi cairan ini belum ada, ya, pada derajat 1, dan keluhannya nyeri ringan sampai dengan nyeri sedang, ya, karena belum sampai mengenai bagian persyarafan yang ada, sehingga nyeri itu ada, ya, tapi belum terlalu dirasakan berat, ya. Kemudian dapat sembuh spontan, ya, artinya bisa sembuh dengan sendirinya, ya, dengan penata laksanaan yang tadi kita berikan dengan kompres air dingin, ya, ataupun kompres dengan NaCl, ya, dirasa cukup, ya, untuk menyembuhkan atau menghilangkan rasa sensasi panas yang terjadi, dan ini selama 1 minggu. Kemudian untuk derajat 2, ya, itu kerusakannya sudah lebih dalam, ya, di mana sudah mengenai area epidermis dan juga dermis, yang mana kita tahu di situ sudah ada juga tadi persyarafan, ya, sehingga yang ditimbulkan rasa nyeri sedang sampai dengan berat, ya, bisa sampai dengan nyeri hebat, ya. Nah, derajat 2 itu terbagi menjadi 2, ada 2A yaitu dangkal dan 2B itu dalam. Ya, lihat di sini sudah mulai timbul bula. Ya, bula itu penampakannya seperti ini. Isinya adalah cairan. Ya, cairan dari mana? Ya, cairan dari tubuh kita, ya, di bagian intersisial. Ya, di mana pembuluh darah yang mengalami kerusakan di situ mengalami permeabilitas kapiler meningkat, ya, vasodilatasi, ya, sehingga dia cairannya keluar. Nah, di sini derajat 2A dangkal itu namanya dangkal berarti baru menyentuh bagian atas dari dermis. Ingat, dermis itu kan cukup tebal, ya. Nah, jadi bagian atas dermis itu baru kategori 2A dangkal, ya. Dimana sudah ada bula tadi, gambaran penampakannya merah, hangat, ya, panas, ya, hiperemis, nyerinya sampai dengan berat. Nah, organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, sebasea, ini masih banyak atau tidak rusak, ya. Nah, bisa sembuh spontan sampai 2 minggu, ya, dan ada timbul sikatrik, skarnya tidak ada, ya. Nah, ini jadi tidak timbul nih skariatriknya, ya, dan pigmen bisa pulih kembali normal, ya, kalau mengalami derajat 2A dangkal. Jadi kalau misalkan mengalami kerusakan bisa sembuh sendiri selama 2 minggu, dan bisa kembali lagi normal warna kulitnya seperti itu. Nah, tapi kalau dia 2B, ya, pigmen ini kadang terganggu, jadi warna kulitnya tidak bisa kembali normal lagi, ya, terbentuk jaringan parut ringan, penyembuhannya 1 bulan. Nah, ini organ-organ aksesoris dari integumen kena, ada folikel rambutnya, kelenjar sebasea, keringat, ya, pigmen juga rusak, ya. Kemudian ini sudah sampai dengan keseluruhan dari bagian dermis, ya, artinya dia lebih dalam, ya, dan muncul juga bula. Nah, kalau derajat 3 itu penampakannya seperti ini, ya, sudah warnanya abu-abu sampai hitam kering, ya, terbentuk jaringan parut atau skariatrik, ya, kemudian dia sudah menembus sampai ke subkutan, ya, permukaannya keras dan kering, ya, organ kulit semuanya rusak, ya, artinya tadi mulai dari folikel rambut, sebasea, keringat, ya, itu sudah mengalami kerusakan, dan bula di sini sudah tidak ada, ya, karena sudah sampai ke arah dalam, ya. Kemudian derajat 4 yang terakhir itu bayangannya seperti ini, ya, jadi sudah warnanya hitam, ya, jadi sampai dengan nekrosis bagiannya, dan sudah lapisannya sudah dalam sekali, ya, sudah sampai ke subkutan bahkan ke jaringan di bawahnya, ya, bisa mengenai area otot, ya, ataupun tulang, ya, jadi sudah sampai ke arah lebih dalam lagi.
Nah, di sini sudah tidak mengeluhkan nyeri kalau sudah sampai dengan derajat 4 ini karena sudah merusak syaraf-syaraf yang ada. Ya, jadi tidak ada keluhan nyeri lagi, penyembuhannya lebih lama 6 bulan ya. Dan hal ini kalau sudah terjadi tidak bisa dengan pengobatan biasa, tapi penata laksanaannya lebih kompleks. Kalau dia warnanya hitam-hitam ini harus dibuang atau dilakukan debridement, digunting. Ya, kemudian infeksi juga resiko ya karena luka terbuka ya, sehingga penata laksanaannya ke arah infeksi juga dilakukan. Ya, kalau sudah terjadi infeksi ya, misalkan didiamkan lama gitu ya, pasien tidak berobat, bisa muncul nanah ya, pes. Makanya di situ ada lakukan manajemen eksudat ya, artinya pesnya itu harus dievakuasi, dikeluarkan ya. Kemudian barulah ketika kondisi lukanya jaringannya baru, artinya jaringan yang merah yang epitalisasinya terjadi, itu yang baru dilakukan skin graft. Jadi tidak dalam kondisi hitam ini langsung di skin graft ya, tapi dibersihkan dulu, diambil jaringan yang hitam-hitam sampai muncul jaringan yang warnanya merah muda atau pink ya, artinya jaringan yang sehat, maka baru dilakukan skin grafting ya, ditempel dengan jaringan kulit ya yang baru, yang mana nanti bisa timbul proses penyembuhan luka secara spontan. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Nih diulangin lagi penampakan gambarannya mulai dari derajat 1, derajat 2 ya, dimana derajat 2 dangkal dan derajat 2 dalam, kemudian derajat 3 ya sampai dengan derajat 4. Nah, ini 4 sudah sampai ke arah otot, bahkan ke arah tulang. Ya, jadi penampakannya seperti ini. Ya, dan proses penyembuhannya ya, semakin tinggi derajatnya berarti penyembuhannya akan semakin lama. Oke, itu adalah kilas balik terkait dengan penyakit luka bakar. Nah, sekarang kita akan bahas penyakit yang kedua, yaitu psoriasis. Apa itu psoriasis? Psoriasis itu adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik dan mudah terkelupas. Ya, jadi gambaran seperti ini. Nah, ditandai dengan adanya fenomena tetesan lilin. Jadi gambarannya itu seperti kalau pernah meneteskan lilin ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ya. Ada Auspitz sign, Kupner phenomenon. Nah, kayak gimana? Ini gambarannya kira-kira. Ya. Ya, ini adalah Auspitz sign ya. Jadi dia itu seperti ada gambaran seperti ada area gitu ya yang berbatas tegas gitu ya, timbulnya seperti itu ya. Nah, ini yang gambarannya seperti tetesan lilin ya. Nah, tampilannya seperti itu, dan dia ini bersisik kasar ya karena ada squamanya ya. Jadi squama itu ya ini menyerang di bagian lapisan epidermisnya ya, lapisan epidermisnya. Nah, ini adalah squama ya. Kita lihat ada lapisan epidermis, dermis dan subkutan. Squama itu menyerang di bagian lapisan epidermis, yaitu stratum corneum ya, stratum corneum yang terlepas, sehingga gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi gambarannya seperti ini yang dikatakan adalah squama. Nah, kita lihat videonya. Ya, ini adalah suatu penyakit kulit ya untuk psoriasis yang mana pasien itu mengeluhkan gatal di area kulitnya. Penampakannya seperti itu, kemerahan, bersisik ya. Nah, ini ada epidermis, dermis dan subkutan. Nah, ini bagian epidermis ya, mengalami, kita tahu ada stratum corneumnya. Ya,
psoriasis ini juga bisa dipengaruhi karena faktor autoimun ya. Nah, jadi autoimun ini terjadi dia menyerang dari sel tubuhnya sendiri. Nah, lihat ya, dia semakin banyak munculnya di situ berlapis-berlapis ya stratum korneumnya. Nah, psoriasis ini bisa dicetuskan oleh kerusakan kulit ya, kulit yang kering, stres, infeksi ya bisa menyebabkan bisa mencetuskan terjadinya psoriasis. Nah, ini tadi ya penyebabnya, dan bisa dicetuskan oleh infeksi lokal, gangguan metabolik, ya stres, emosi, ya kemudian kehamilan dan obat-obatan ya dikatakan bisa menyebabkan terjadinya psoriasis. Nah, ini adalah gambarannya ya, dimana ada klasifikasi ya kulitnya, kita bisa kasih penilaian ya, dimana ada 0 sampai dengan 5 ya untuk klasifikasi atau penilaian dari psoriasis, dimana 0 itu jika kondisi kulitnya adalah normal ya, 1 itu gambarannya kemerahan minimal ya, kemudian nomor 2 kita kasih sedang, ringan ya, gambarannya seperti ini ya, kemudian sedang ya, penampakannya seperti ini ya, kemudian berat ya, dan sangat berat ya. Jadi terlokalisirnya lebih banyak ya dari manifestasi yang ditimbulkan akibat dari psoriasis. Nah, ini kalau dilihat dari tingkat penyebarannya, kita klasifikasi menjadi 3, ringan, sedang, berat, di mana 1% ini penentuannya seluas permukaan tangan kita ya. Jadi ini adalah nilai 1%, kita tempelkan ke bagian tubuh, itu nilainya adalah 1%, sama seperti penentuan dari luka bakar ya. Jika dikatakan di sini kurang dari 3% yang mengalami psoriasis, berarti kategorinya adalah ringan. Kalau 3-10% berarti sedang, dan jika lebih dari 10% berarti kategorinya adalah berat. Berikutnya adalah herpes. Herpes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes. Jenis virus herpes itu ada 2 ya. Ada yang namanya virus herpes zoster atau juga varicella zoster ya. Kemudian yang kedua herpes simplex, di mana herpes simplex ini terbagi menjadi 2 tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini adalah contoh dari herpes zoster ya, terjadi shingles ya pada pasien, di mana herpes zoster ini sebenarnya awal mulanya itu biasanya pasien mengalami herpes varicella terlebih dahulu. Jadi terjadi cacar air dulu, baru nanti bisa berkembang virusnya ini dorman di dalam tubuh pasiennya dan berkembang menjadi zoster. Nah, ini zoster ini mengenai area persyarafan kita ya, yang mana kita tahu nervus itu kan sudah ada di bagian lapisan kulit kita ya, dari mulai
subkutan sampai ke dermis gitu kan ya, itu sudah mulai ada persyarafannya. Nah, virus ini berada pada nervus tadi di bagian kulit kita. Jadi gambarannya nanti adalah pasien itu merasa nyeri hebat akibat dari mengenai area persyarafan kita. Dan penampakannya juga merah, kemerahan ya, dan rasa terbakar panas. Dan dia mengenai area serabut syaraf yang ada. Ya, jadi dia terlokalisir, tidak menyebar ke seluruh area integumen. Jadi di beberapa bagian. Nah, ini ya di leher ya tadi, kemudian di bagian dada, tangan. Nah, tampilannya seperti ini. Ada blisternya, ada bulanya. Ya, jadi kemerahan, ada bula, dan di dalam bula itu ketika pecah itu bisa isinya adalah pus atau nanah. Ya. Oke, ini bisa mengalami komplikasi sampai dengan ke arah persyarafan ya, postherpetic neuralgia namanya. Ya, bisa juga mengenai ke area yang lain ya, neurologik di bagian yang lain ya, sampai ke arah pendengaran, mata ya, bisa sampai juga ternyata mengalami pneumonia ya, virusnya ini menyebar sampai ke arah paru-paru. Nah, ini untuk treatmentnya ya, pasiennya diberikan asiklovir ya. Asiklovir itu antiviral, antivirus, karena tadi penyebabnya adalah virus. Ya, kemudian dikasih kompres dingin ya, atau berikan obat anti nyeri karena rasa nyerinya hebat pada pasien dengan herpes zoster. Ya, dikasih lotion ya untuk meminimalkan rasa panas yang terjadi pada area yang mengalami herpes zoster ini. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya, ini ada perbedaan antara simplex dengan zoster ya. Di mana herpes simplex ini tadi ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Tipe 1 itu ditransmisikan melalui sekresi oral, kontak dengan air liur ya pasien ini ya. Berarti penularannya bisa melalui, kalau alat makannya berbarengan, artinya bukan setelah dicuci ya, tapi saat makan dia makan bareng gitu ya dengan satu sendok yang sama, bisa mengalami transmisi dari HSV1. Nah, HSV2 itu kontaknya biasanya dengan kontak hubungan seksual ya, dengan pasien yang mengalami infeksi dari herpes simplex ini. Yang berikutnya herpes zoster itu dia lebih kepada inhalasi ya, cara penularannya dari droplet ya, atau kontak langsung dengan lesi kulit pasien yang mengalami zoster. Tapi dengan catatan juga ada port entry-nya untuk orang yang keduanya ya. Kemudian infeksi droplet ini terjadi 2-5 hari sebelumnya setelah timbul lesi di kulit ya. Nah, ini agennya tadi ya, dan hostnya ya, agennya adalah virus HSV1 dan 2, sedangkan zoster adalah virus herpes zoster ya, dimana bisa menimbulkan, pertama tadi yang saya bilang konsepnya varicella atau cacar air ya, atau chickenpox, dan kelanjutannya adalah bisa mengalami herpes zoster atau shingles ya. Hostnya ini kalau simplex itu bisa anak pada HSV1, dewasa pada HSV2, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya HSV2 ini bisa kepada anak atau bayi baru lahir yang mana ibunya mengalami HSV2 bagian vaginanya ya, atau jalan lahir pasiennya itu ya, bisa terkontak kepada
bayi ya bisa mengalami misalkan kena matanya ya ketika terjadi waktu persalinan ya. Nah, ini bisa terkontak. Kemudian di zoster itu juga sama, hostnya bisa orang dewasa atau bayi baru lahir yang ibunya menderita herpes zoster pada masa kehamilan ya. Dari masa kehamilan ibunya mengalami zoster bisa terinfeksi. Nah, ini adalah gambarannya simplex ya, simplex dengan zoster. Dia penampakannya seperti ini ya. Ini adalah zoster, jadi dia terakumulasinya lokal, terlokalisir. Nah, kalau varicella itu mencar, tersebar ya. Kalau simplex ini pada gambaran herpes simplex 1 ya di area sekitar mulut, dan juga ini kelamin ya, ini kelamin laki-laki ya. Ada gambaran dari herpes simplexnya. Nah, hubungan usia dengan integumen itu seiring dengan peningkatan usia, fungsi integumen akan mengalami penurunan. Nah, penurunannya dari jumlah maupun kualitas, baik dari kulit, rambut, dan kuku. Penuaan itu apa sih? Proses menghilangnya kemampuan jaringan secara perlahan-lahan untuk memperbaiki atau mengganti diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya, yang mengakibatkan tubuh tidak dapat bertahan terhadap kerusakan atau memperbaiki kerusakan tersebut. Ingat, fungsi dari integumen itu kan cukup banyak, sehingga kalau terjadi masalah dari proses menghilangnya kemampuan dari jaringan integumen ini, maka fungsi-fungsi tadi akan mengalami gangguan. Nah, apa saja faktor-faktornya? Ada internal dari hormon-hormon dan penurunan steroid seks, ini juga terkait dengan hormon. Kemudian ada eksternal, gaya hidup, diet, kebiasaan, polusi lingkungan, stres, dan ekonomi. Yang paling yang kita bisa minimalkan adalah faktor eksternalnya ya, karena kalau misalkan faktor hormon karena usia kan tidak bisa kita ubah, palingan yang eksternalnya saja yang bisa kita rubah. Nah, berikutnya adalah ini kolagen yang mempengaruhi dari integumen kita. Dia merupakan protein ya yang ditemukan di seluruh hampir organ tubuh kita dan juga ada di bagian kulit kita. Terdapat 21 tipe kolagen yang mana jumlahnya berbeda-beda dan jenisnya berbeda-beda. Kolagen 1 itu merupakan jenis rambut kolagen yang terbanyak yang dijumpai dalam tubuh seperti tendon, tulang, dan kulit. Nah, ini berada di kulit. Serabut kolagen 1 berperan penting dalam pembentukan jaringan parut. Kolagen 2, 9, 10, 11 ditemukan pada kartilago. Kolagen 3 terdapat pada kulit, dinding pembuluh darah, jaringan yang ada serabut retikuler. Artinya ada kemudian kolagen 7 juga sama, ada di bagian kulit kita ya, di dermal epidermal junction pada kulit. Artinya yang untuk di bagian integumen kita adalah kolagen 1, 3, dan 7 ya. Nah, jumlah kolagen akan berkurang bertambahnya dengan umur. Nah, hubungan umur dengan jumlah kolagen sampai saat ini belum jelas, akan tetapi jumlah kolagen manusia setelah umur 60 tahun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kulit umur lebih muda. Penurunan jumlah kolagen pada usia tua dipengaruhi oleh penurunan hormon